Terima kasih Bang Jurlis, salam kuat, salam semangat. Bang Jurlis sebagai media, terima kasih datang ke Lestari Dadi karena kami melaksanakan Musrenbang Desa pada tanggal 18 Oktober 2022 untuk anggaran 2023. Terima kasih semua dihadiri semua elemen baik dari PPL, Bu Camat, Kasipem, juga dari BPD, LKMD, Ketua STM, P3A, tokoh agama, Ibu PKK, kader Posyandu, PAUD juga hadir pada kesempatan pada hari ini. Dan telah banyak usulan-usulan yang dilaksanakan yang pada waktu RKPDes waktu yang lalu. Ini ada penambahan. Insya Allah nanti anggaran yang ada itu kami pergunakan semestinya, karena semua usulan ini tidak akan semua terpenuhi karena banyaknya usulan. Nanti yang menjadi prioritaslah yang kami laksanakan. Juga prioritas yang utama sebenarnya ini bukan dari APBDes. Kami meminta dari kabupaten jalan utama Lestari Dadi sekitar 3 km sampai sekarang belum terrealisasi. Bahkan pada waktu itu dari PUPR, dari dinas bahwasannya ada bangunan sekitar 600 meter. Dan ternyata saya lihat dokumentasi bahwasannya, mohon maaf, warga desa Lestari Dadi sudah saya curahkan perasaan saya, kerja keras saya pada tahun 2022 gak ada pembangunan aspal, karena pembangunan aspal yang 600 meter itu ditunda insya Allah 2023. Mengapa ditunda? Ada prioritas, mungkin jalan yang lebih penting lagi di wilayah desa Lestari Dadi. Jadi hal ini kami tetap bersemangat. Kami tetap memotivasi kepada warga desa Lestari Dadi berdoa semoga nanti kelak 2023 jalan prioritas yang kami utamakan itu tidak dibatalkan lagi dan terrealisasi. Karena kalau hujan memang cukup belok, dan ini harapan dari Bapak Kepala Desa, dan saya sampaikan kepada masyarakat desa Lestari Dadi, suruh bersabar. Insya Allah Bapak Bupati, Bapak Dinas PUPR mengkabulkan untuk rencana untuk permintaan warga desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagi. Terima kasih Pak. Lebih kurangnya mungkin ada kata-kata yang salah, mohon maaf diperbanyak. Terima kasih Pak. Desa Lestari Dadi adalah salah satu desa di Kecamatan Pegajahan. Desa ini hari ini sedang melaksanakan proses musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk tahun 2023. Bahwa ada beberapa hal yang penting yang mungkin harus kita ingat secara bersama-sama dan dipahami secara bersama-sama, bahwa forum ini adalah forum penetapan dari hasil musdes rencana pemerintahan desa yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan untuk tahun 2023. Halayaknya, Musrenbang ini adalah dipimpin oleh kepala desa. Untuk Lestari Dadi ini sudah cukup tepat bahwa kepala desa mengetahui tupoksinya dia dalam memimpin rapat. Akan tetapi ada beberapa desa yang sampai hari ini masih perlu ditingkatkan kapasitasnya, baik itu kepala desa maupun BPD-nya, terutama untuk tingkat BPD. Artinya selama ini kita menyadari bahwa APBDes itu belum mumpuni untuk bisa menganggarkan atau belum tepat menganggarkan bahwa penting peningkatan kapasitas bagi BPD itu juga diutamakan seperti peningkatan kapasitas bagi kepala desa. Salah satu contoh dari 3 desa yang saya telusuri, yang kami dampingin, masih sulit sekali memahami seorang ketua BPD itu dalam memimpin musyawarah rencana pemerintahan desa. Harusnya itu kan musyawarah strategis yang dipimpin oleh BPD.
Tapi kita tidak bisa menyalahkan BPD kenapa tidak mumpuni, karena memang ada beberapa hal, ada beberapa tahap yang ini belum diberikan kepada BPD. Artinya untuk 2023 ini semua desa harus melakukan upaya-upaya peningkatan bagi BPD. Bayangkan kalau kepala desanya pintar seperti Pak Kades Lestari Dadi, kalau BPD-nya itu tidak bisa mengimbangi, toh kan tidak seimbang. Artinya kan toh nanti Pak Kadesnya juga malu, loh BPD-nya kok nggak bisa memimpin rapat. Itu contoh, kalau misal saya bisa contohkan di desa ini. Tapi kalau untuk Lestari Dadi ini sudah hampir mulai sinkron antara BPD dengan kepala desa dalam hal pengetahuan dan pemahaman. Otomatis Lestari Dadi ini adalah kepala desanya yang kalau saya mendengar tadi pidatonya dan yang saya lihat, beliau adalah sangat punya banyak cara dan punya keahlian dan kepiawaian dalam melobi di tingkat pimpinan bagaimana jalan itu bisa diaspal, itu salah satunya berkat lobi dan sudah dimasukkan ke dalam APBDes di 2000 sebelumnya. Nah, untuk tahun ini memang tidak terjadi pengerjaan untuk jalan yang kewenangan APBD, tapi beliau sudah melakukan lobby dengan caranya beliau. Di luar hari kerja pun beliau melakukan hal-hal tersebut demi untuk mensejahterakan masyarakatnya terhadap akses jalan yang baik, supaya hasil pertanian dari Desa Lestari Dadi ini bisa dikeluarkan dengan baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada juga kalau misalnya kita mengenal yang namanya kepala desa yang visioner. Lestari Dadi ini juga saya melihatnya dan kita terus memantau bahwa beliau sangat visioner bagaimana bisa memajukan masyarakatnya yang miskin itu bisa menjadi sejahtera. BLTDD menjadi salah satu tolok ukur bahwa tahun 2022 ini 102 orang keluarga penerima manfaat itu dialokasikan masuk ke dalam BLTDD. Nah itu. Kemudian karena memang tupoksi saya sebagai pendamping desa, penting di forum ini saya jelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2023 itu masih mirip dengan tahun 2022. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, penting diingat nanti tahun depan tidak lagi 102 KPM untuk terima BLTDD. Ini harus dimusyawarahkan dan betul-betul diverifikasi dan validasi masyarakat kita yang memang betul-betul bisa menerima BLTDD itu masyarakat yang tidak wajar kemiskinannya alias miskin ekstrim. Salah satu contoh miskin ekstrim itu di satu rumah ada lansia yang dia itu tidak bisa apa-apa dan dia tidak bisa punya penghasilan sedikit pun. Hidupnya hanya mendapat belas kasihan dari tetangga kanan kiri dan sanak saudara. Nah, ini yang bisa mendapat ciri-cirinya. Kemudian kita mencari warga yang penghasilannya itu Rp11.623. Itu yang dia juga bisa menerima BLTDD. Itu pun semua nanti harus dirapatkan dan diverifikasi oleh kepala desa dan perangkat yang didampingi oleh pendamping desa supaya bisa menetapkan prioritas penggunaan dana desa bisa untuk BLTDD itu kepada orang-orang yang sesuai dengan aturan. Dana desa juga dialokasikan untuk 3% operasional pemerintahan desa. Ini sudah keluar Permendes nomor 8 tahun 2023. Artinya bantuan-bantuan sosial, kemudian apakah itu di pengajian, apakah itu di kemalangan, kebakaran dan yang lainnya, itu kepala desa bisa mengeluarkan dana bantuan itu kepada masyarakatnya melalui dana operasional 3% ini. Apalagi untuk kondangan, kepala desa itu pasti kalau keluarga masyarakatnya pesta nggak diundang. Bagaimana kalau mau disumbangkan dari gajinya otomatis tidak mencukupi. Saya pikir itu juga bisa diambil dari dana desa yang 3%. Untuk dana desa juga 2023 bisa untuk ketahanan pangan, bisa untuk pencegahan stunting, bisa untuk penanggulangan bencana alam, dan ini juga harus ada tim Satgas Penanganan Bencana yang nanti akan dibentuk. Juga bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk Desa Lestari Dadi. Saya pikir kalau untuk Desa Lestari Dadi ini, karena memang desa ini di tahun 2022 juga mendapat apresiasi tambahan dana desa dari pusat, sangat tepat sekali kalau saya katakan kepala desanya adalah kepala desa yang visioner dan punya improvisasi dan inovatif. Terima kasih. Terima kasih Bu.